Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir dengan NIM 124140117. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan CPU scheduling dengan algoritma FIFO, SJF, STCF, round robin, MLFQ. Nah, dalam tugas ini em, diberikan soal untuk memproses untuk 5 proses dengan CPU burst diambil dari digit NIM, yaitu 5 digit terakhir NIM. Dengan rumus penghitungan CPU burst-nya seperti berikut. Nah, di sini diberikan instruksi untuk membuatkan sebuah Gantt chart untuk algoritma FIFO, SJF, STCF, dan round robin. Dan kemudian untuk menghitung rata-rata turnaround time dan rata-rata respon time. Kemudian untuk membandingkan hasil keempat algoritma. Dan kemudian mendesain skema MLFQ sederhana dengan minimal 3 level antrian untuk data proses. Nah, pertama saya akan menjelaskan sebuah Gantt chart untuk algoritma FIFO atau first in first out atau FCFS, yaitu first come first serve. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah tabel. Nah, di sini kita akan mengambil dari 5 digit terakhir NIM saya, yaitu 4, 0, 1, 1, 7. Nah, kemudian untuk menghitung dari soal ini kita dapat menghitung CPU burst-nya dengan cara seperti berikut. P1 ditambah 1, P2 ditambah 2, P3 ditambah 3, dan P4 ditambah 1, dan P5 ditambah 2. Artinya P1 tambah 1, D2 tambah 2, D3 tambah 3, dan D4. Wait, D4 tadi ditambah 1, dan D5 ditambah 2. Tambah 1, dan D5 tambah 2. Oke. Yang mana dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa D1 memiliki burst time sebesar 5, D2 memiliki burst time sebesar 2, dan D3 memiliki burst time 4, D4 memiliki burst time 2, dan D5 memiliki burst time 6. Untuk arrival time-nya, saya akan mengambil dari tabel yang telah diberikan di sini. Di mana P1-nya 0, P2 1, P3 2, P4 3, dan P5 6. 0, 1, 2, 3, 6. Nah, karena kita menggunakan algoritma first in first out atau FTCF, first come first serve, maka proses yang pertama kali datang akan lebih dahulu masuk dan diproses oleh CPU. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa yang pertama kali datang dengan arrival time 0 adalah proses D1. Maka ketika 0, D1 akan masuk ke prosesor. Karena D1 memiliki burst time sebesar 5, maka proses dari D1 akan selesai setelah 5 detik. Nah, meskipun D2 datang ke CPU 1 detik dengan arrival time 1, tapi karena ini adalah first come first serve, maka CPU akan menyelesaikan terlebih dahulu proses dari D1 dan kemudian baru dilanjutkan ke D2 dan seperti itu seterusnya. Nah, ketika D1 selesai, baru D2 akan masuk ke prosesor dan diproses. Dan D2 memiliki burst time sebesar 2, maka D2 akan selesai pada detik ke-7. 5 ditambah 2, yaitu 7. Nah, kemudian setelah D2 selesai, maka baru D3 akan masuk ke CPU. D3 dengan burst time 4, maka D3 akan selesai pada detik ke-11. Kemudian lanjut ke D4, karena D4 memiliki burst time 3, maka D4 akan dijalankan setelah D3. D4.
Dan D4 memiliki burst time 2, maka D4 akan selesai pada detik ke-13. Dan kemudian lanjut ke proses selanjutnya itu D5. Dengan burst time 9, maka D5 akan selesai pada detik ke-22. Nah, kemudian pada soal, saya disuruh untuk menghitung rata-rata turnaround time dan rata-rata response time. Nah, untuk menghitung rata-rata turnaround time, saya perlu mencari terlebih dahulu turnaround time-nya. Maka saya akan menambahkan satu kolom baru untuk menghitung turnaround time. Nah, rumus dari turnaround time dapat kita lihat pada PPT perkuliahan minggu ketiga. Nah, di sini turnaround time itu adalah waktu selesai dikurang dengan waktu tiba. Nah, kita dapat menghitung bahwa D1 selesai pada detik kelima di prosesor. Maka waktu selesai dari D1 akan dikurang dengan waktu tiba di CPU, yaitu 0. Maka turnaround time dari D1 adalah 5. Dan untuk D2 selesai pada detik ke-7 di CPU. Maka D2 akan dikurangi dengan waktu tibanya di CPU, yaitu 1. Maka turnaround time D2 adalah 6. Dan untuk D3 selesai pada detik ke-11 dan datang pada detik ke-2. Dan 11 dikurang 2 adalah 9. Jadi turnaround time D3 11. D3 adalah 9. Untuk D4 selesai pada detik ke-13 dikurang dengan waktu tibanya itu adalah 3. Maka D3 memiliki runtime 10. Dan untuk D5 selesai pada detik ke-22 dan memiliki waktu datang 6. Maka turnaround time dari D5 itu adalah 16. Di sini saya memiliki dua wait. Saya menggunakan dua referensi. Pertama dari PPT, dan kemudian saya memiliki referensi dari YouTube untuk menambah wawasan dan pemahaman saya terhadap materi penjelasan yang saya berikan. Di sini diberitahu bahwa turnaround time merupakan hasil dari waktu selesai dan waktu proses datang ke CPU. Diberitahu bahwa waiting time atau response time itu adalah turnaround time dikurang burst time. Dan kemudian di sini dia menghitung turnaround time dari data berikut. Nah, saya menggunakan cara seperti itu, tapi dengan data yang berbeda. Nah, buat selanjutnya saya disuruh untuk menghitung rata-rata dari rata-rata turnaround time-nya. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata turnaround time, kita dapat menjumlahkan seluruh hasil dari turnaround time ini, dan kemudian dibagi dengan jumlah proses yang terjadi di CPU. Jadi kita bisa melakukan 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 10 tambah 16 dan kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5. Rapi. Maka hasilnya adalah dengan kalkulator 5 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 16 dan kemudian dibagi dengan jumlah proses itu 5. Maka dapat hasilnya adalah sebesar
9,2 second. Rata-rata turnaround time-nya. Nah, kemudian saya disuruh untuk menghitung rata-rata respon time. Nah, untuk menghitung rata-rata respon time sama seperti turnaround time, kita perlu terlebih dahulu mencari respon time-nya. Saya akan menambahkan sebuah kolom lagi untuk menghitung response time. Proses dari menghitung response time dapat kita lihat pada PPT minggu ketiga, yaitu pertama dijadwalkan dan waktu tiba di prosesor. Nah, D1 pertama kali tiba dijadwalkan di prosesor pada detik ke-0 dan datang di prosesor juga pada detik ke-0. Maka D1 memiliki respon time sebesar 0 second. Untuk D2 pertama kali dijalankan pada detik ke-5. Dan padahal D2 telah datang sejak detik ke-1 di CPU. Maka respon time dari D2 yaitu 4 second. Sama seperti D3, seperti D2, cara menghitung D3 juga seperti itu. D3 datang di prosesor pada detik ke-7, tapi datang ke prosesor pada detik ke-2. Jadi D3 memiliki respon time sebesar 5. Dan kemudian pada D4 diproses pada detik ke-11 dan tiba ke CPU di detik 3. Jadi respon time dari D4 adalah 8. Dan untuk D5 diproses pada detik ke-13 dan datang pada detik ke-6. Jadi respon time dari D5 itu adalah 7. Untuk menghitung rata-rata response time, sama seperti turnaround time, kita dapat menjumlahkan seluruh respon time ini dan kemudian dibagi dengan jumlah ini rata-rata jumlah seluruh proses. Ini dapat kita pindahkan dulu ke atas. Nah, kemudian kita akan menghitung respon time-nya itu 0 ditambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dan dibagi dengan 5. Hasilnya itu dapat kita hitung 0 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 lupaan 1 dengan kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5. Jadi dapat hasil rata-rata respon time sebesar 4,8. Adalah SJF non preemptive. Nah, SJF ini adalah shortest job first, yang mana artinya SJF ini akan menjalankan pekerjaan terpendek terlebih dahulu. Nah, dan untuk non preventif itu artinya bahwa nanti algoritma ini sistem algoritma ini dia nggak akan menjalankan program yang datang setelah program dijalankan. Maksudnya itu adalah ketika program 1 sedang diproses di CPU, maka ketika program 2 datang, dia tidak akan bisa dijalankan juga bareng dengan program 1 ini, dan dia harus menunggu program 1 untuk selesai dulu terlebih dahulu. Nah, lanjut saja ke Gantt chart-nya. Untuk Gantt chart-nya kita masih akan menggunakan tabel yang sama. Nah, yang pertama, dia akan mengambil dengan program dengan arrival time 0. Di sini ada D1. Dia akan mengambil program dengan arrival time 0, yaitu D1,
Kemudian D1 akan dijalankan oleh program hingga selesai. Yang mana D1 ini sampai ke 5. Nah, ketika program D1 dijalankan, maka program-program lain masuk ke dalam urutan queue. Nah, ketika dalam detik 1 sampai 5, program yang masuk pada detik pertama adalah program D2. Dan kemudian program selanjutnya yang masuk adalah program D3 pada detik kedua. Dan yang selanjutnya adalah program D4 pada detik ke-4. Pada detik ke-3. Nah, dari program ini dan program 5 tidak masuk karena dia baru datang ketika detik ke-6. Nah, pada program-program ini akan dicari program dengan burst time terkecil atau waktu penyelesaian terkecil. Nah, di sini D2 dan D4 memiliki waktu yang sama. Nah, jika dua program memiliki waktu yang sama, algoritma akan menjalankan FCFS atau first come first service untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu untuk dijalankan. Nah, karena D2 lebih dulu datang, maka D2 akan dijalankan. D2. Nah, dengan burn time 7, maka D2 akan selesai pada detik ke-7. Nah, ketika D2 dijalankan, maka D5 D2 dijalankan, D2 selesai, dan pada saat D2 dijalankan, D5 masuk ke queue, dan D2 selesai dijalankan, dan lanjut untuk mencari program dengan waktu penyelesaian terkecil selanjutnya, yaitu tersisa D4 dengan waktu penyelesaian 2 detik juga, maka D4 akan dijalankan dan akan selesai pada detik ke-9. Dan D4 akan dihilangkan dari queue. Dan yang selanjutnya adalah D3 dengan waktu penyelesaian 4, dan D3 akan dijalankan di CPU dan selesai pada detik ke-13. Dan kemudian yang terakhir adalah yang akan dijalankan adalah D5. Ini D2. D5 akan dijalankan terakhir karena D5 memiliki waktu penyelesaian terbesar. Dan D5 akan selesai pada waktu ke-22 detik. Dan kemudian D5 dihilangkan, dihapus dari queue. Nah, untuk menghitung turnaround time sama seperti sebelumnya pada Vivo atau FCFS, cara penghitungannya sama. Kita melihat kapan program itu dijalankan, berapa lama dan kapan program itu dijalankan. Ini D1 selama 5 detik, dan arrival time-nya 0. Selesai pada detik 5 dan arrival time-nya 0. Maka turnaround time-nya adalah 5. Kemudian lanjut ke D2. D2 selesai pada detik ke-7. Dan D2 muncul pada arrival time pertama. Maka turnaround time-nya adalah 6. Kemudian lanjut D3 selesai pada detik ke-13 dan muncul di CPU pada detik kedua. Sehingga D3 turnaround-nya adalah 11. Dan untuk D4 selesai pada detik ke-9 dan muncul di CPU pada detik ketiga. Sehingga turnaround time-nya adalah 6. Kemudian D5 selesai pada detik ke-22 dan muncul di CPU pada detik ke-6. Sehingga turnaround time-nya adalah 16. Sekarang kita tinggal jumlahkan turnaround time untuk mencari rata-rata turnaround time dari dari SJF ini. 5
tambah 6 tambah 11 tambah 6 tambah 16 per 5. Hasilnya 5 ditambah 6 ditambah 11 tambah 6 tambah 16. 11, 6, 15. Dibagi 5. Jadi SJF memiliki rata-rata turnaround sebesar 8,8 second. 8. Bisa kita lihat di SJF turnaround-nya lebih kecil daripada FIFO. Kemudian untuk menghitung respon time dari SJF non preemptive sama seperti menghitung yang lain, rumusnya sama, yaitu program pertama kali dijalankan dikurang dengan waktu tiba program di CPU. Nah, di sini D1 tiba di CPU, dijalankan di detik ke-0 dan muncul di CPU pada detik ke-0. Jadi respon time D1 adalah 0. Di D2 dia dijalankan pada detik ke-5 dan muncul pada detik pertama. Jadi respon time D2 itu adalah 4. Dan di D4 dan di D3 dijalankan pada detik ke-9 dan kemudian muncul di CPU pada detik kedua. Jadi respon time dari D3 itu adalah 7. Kemudian pada D4 dijalankan pada detik ke-7 tapi muncul di CPU pada detik ke-3. Respon time dari D4 adalah 4. Dan kemudian D5 dijalankan pada detik ke-13 tapi muncul di CPU pada detik ke-6. Jadi respon time dari D5 itu adalah 7. Dan untuk menghitung rata-ratanya tinggal ditambahkan dan kemudian dibagi jumlah prosesnya. 0 tambah 4 tambah 7 tambah 4 dan ditambah lagi dengan 7. Dibagi jumlah prosesnya adalah 5 buah. Hitung 4 0 tambah 4 0 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7. Dia dibagi dengan 5. Lihat respon time dari SJF non preemptive itu adalah 4,4. Nah, lanjut ke STCF atau preemptive SJF. Nah, apa bedanya dengan non preemptive SJF? Nah, tadi ketika proses D1 muncul pada program dan dijalankan, dan ketika D2 muncul di CPU, meskipun burst time dari D2 lebih kecil daripada D1, tapi D2 tetap harus menunggu proses dari D1 untuk selesai. Terlebih dahulu, baru D2 dapat terproses di CPU. Nah, tapi di SJF preemptive, D2 bisa mengganggu proses dari D1 jika burst time-nya lebih kecil. Nah, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, jadi ketika D1 muncul pada detik 0, D1 dijalankan di CPU. Nah, D1 awalnya akan dijalankan selama 5 detik. Nah, tapi ketika setelah 1 detik, D2 muncul di CPU. Dan program mengecek apakah burst time dari D2 apakah burst time dari waktu penyelesaian dari D2 lebih kecil daripada D1. Nah, ternyata burst time dari D2 lebih kecil daripada D1. Jadi, D1 nanti dia akan turun dan akan dikeluarkan dari CPU dan kemudian D2 masuk ke CPU untuk diproses. Jadi karena D1 baru berjalan selama 1 detik, jadi di sini kan D1 akan menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu di detik pertama. Dan D2 masuk ke CPU. Nah, pada detik kedua di CPU, D3
masuk ke CPU. Dan kemudian program akan mengecek lagi, ini apakah D3 memiliki waktu penyelesaian lebih kecil daripada D2. Nah, ternyata tidak. Dan program akan lanjut memproses D2 hingga masuk detik ketiga di mana burst time dari D2 telah selesai. Jadi D2 akan selesai pada detik ke-3. Nah, pada detik ketiga, program D4 masuk ke CPU. Dan D2 telah selesai dieksekusi, diproses. D4 masuk ke CPU, dan program akan melihat, nah apakah tadi dari D1, D3, D4, mana yang paling kecil. Nah, karena tadi D1 telah dieksekusi sebanyak 1 second, dan tersisa 4 lagi, bandingkan. Ini apakah D1 itu 4, lebih kecil daripada D3, atau mungkin D4 lebih kecil daripada, dan ternyata D4 memiliki waktu penyelesaian lebih kecil daripada D3. Jadi, D4 akan dieksekusi terlebih dahulu di program. Nah, D4 akan dijalankan selama 2 detik. Nah, di detik ke-4 dan ke-5 tidak ada program yang masuk di CPU. Jadi, D4 akan menyelesaikan waktunya, akan menyelesaikan prosesnya. Jadi D4 akan selesai di detik ke-5, dan D4 telah selesai dijalankan. Nah, selanjutnya, karena D1 dan D3 sama-sama 4, maka program akan terlebih dahulu menjalankan proses dari D1. Ketika D1 dijalankan, pada detik ke-6, D5 masuk. D5, kemudian algoritma akan mengecek lagi apakah D1 ini lebih kecil dari waktu penyelesaian D1 lebih kecil daripada D5, atau waktu penyelesaian D5 lebih kecil daripada D1, dan ternyata waktu penyelesaian D1 lebih kecil daripada D5. Jadi proses dari D1 akan lanjut diproses, dan karena tidak ada lagi program muncul, maka D1 akan lanjut hingga selesai selama 4 detik. Jadi D1 akan selesai pada detik ke-9. Nah, kemudian program akan mengecek lagi apakah tersisa, apakah proses yang tersisa ada yang lebih kecil, dan proses dari D3 lebih kecil daripada proses penyelesaian D5. Jadi D3, D1 telah selesai, dan D3 akan dieksekut oleh program. Dan D3 akan menyelesaikan prosesnya setelah 4 detik. Jadi D3 akan selesai pada detik ke-13. Dan kemudian D3 telah tereksekusi. Sisa dari D5, hanya D5 saja. Jadi D5 akan dijalankan di program, dan karena tidak ada lagi program yang masuk ke CPU, jadi D5 akan diselesaikan hingga burst time-nya habis. Di mana D5 memiliki burst time 9, jadi di D5 akan selesai pada detik ke-22. Nah, untuk menghitung turnaround time, rumusnya itu adalah waktu selesai dari waktu waktu program selesai dikurang dengan arrival time prosesnya. Nah, kita langsung masuk saja. D1 baru selesai di detik ke-9. Jadi, turnaround time dari D1 yaitu 9, dan D1 tiba di detik ke-0, dikurang 0. Maka turnaround time dari D1 itu adalah 9. Lanjut ke D2. Di D2 selesai pada detik ke-3. Dan D2 datang pada detik ke-1. Jadi turnaround time dari D2 yaitu adalah 2. D3 baru selesai pada detik ke-13 dan datang pada detik kedua. Jadi turnaround time dari D3 adalah 11. Di D4
proses dari D4 selesai pada detik ke-5 dan datang pada detik kedua. Jadi turnaround time dari D4 adalah 3 dan D5 selesai pada detik kedua-2 dan datang muncul di CPU pada detik ke-6. Maka turnaround time dari D5 adalah 16. Nah, dan kemudian untuk menghitung average turnaround time, kita hanya perlu menjumlahkan semua ini dan kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya. Jadi di sini ada 9 tambah 2 ditambah 11 tambah 3 tambah 16 lalu kemudian dibagi 5. Hasilnya 9 tambah 2 tambah 3 tambah 11 tambah 3 tambah 16 kemudian dibagi 5. Dapat dilihat average turnaround time-nya adalah 8,2. Dapat dilihat di sini average turnaround time dari STCF lebih rendah daripada SJF non preemptive. Adalah waktu pertama kali program dijalankan dan dikurang dengan waktu arrival. Nah, di sini program D1 dijalankan pada detik 0 dan dikurang waktu munculnya itu pada detik 0 juga. Jadi respon time dari D1 itu adalah 0. Dan kemudian D2 respon time dari D2 itu D2 muncul pada detik dijalankan pada detik 1 dan muncul pada detik 1. Jadi respon time D2 juga 0. Dan kemudian lanjut ke D3. D3 pertama kali dieksekusi yaitu di detik ke-9 dikurang dengan arrival time-nya 2. Maka respon time dari D3 itu adalah 7. D4 muncul pada detik ketiga dijalankan pada detik ketiga dan muncul pada detik ketiga. Jadi respon time dari D3 itu adalah 0 juga. Dan D5 muncul pada detik ke-13 dijalankan pada detik ke-13 dan muncul pada detik ke-6. Jadi respon time dari D5 itu adalah 7. Dan kemudian untuk hitung rata-rata respon time-nya, kita hanya perlu menambahkan semua ini dan dibagi dengan jumlah prosesnya. 0 tambah 0 tambah 7 tambah 0 tambah 7 bagi 5. Ini Nah, oke, selanjutnya itu ada disuruh untuk membuat Gantt chart tentang round robin dengan time quantum itu adalah 3. Nah, apa itu artinya? Round robin ini adalah sebuah algoritma yang dimana dia mengerjakan program itu secara bergantian dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini karena time quantumnya 3, maka round robin ini akan mengerjakan suatu proses selama 3 detik dan kemudian berganti ke proses selanjutnya. Nah, langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Nah, pertama pada detik ke-0 D1 masuk ke queue. Nah, tapi karena belum ada lagi yang datang, maka D1 akan masuk ke CPU dan dari detik 0 D1 akan berjalan selama 3 detik. Nah, dalam kurun waktu 3 detik ini kita dapat melihat program akan melihat algoritma akan melihat program apa saja yang masuk ke queue dari CPU. Nah, di sini pada detik pertama D2 masuk ke CPU. Dan kemudian pada detik kedua D3 masuk ke CPU. Dan kemudian pada detik keempat D4 masuk ke CPU. Detik ketiga D4 masuk ke CPU. Nah, D1 telah menyelesaikan satu pengulangannya selama 3 detik. Nah, maka D1 itu akan dikeluarkan dari CPU dan lanjut ke proses yang selanjutnya yang akan dieksekusi, yaitu adalah D2. Nah, D2 akan dieksekusi dan D1 akan turun ke queue. Nah,
di sini karena D2 telah masuk, maka D2 di sini akan dihilangkan. Nah, di sini karena time kuantumnya 3, tapi burst time dari D2 itu cuma 2, maka di sini selama 2 detik program tetap akan melihat apakah ada suatu lagi proses yang masuk, tapi karena tidak ada yang masuk, proses dari D2 akan dilanjutkan hingga burst time D2 ini telah selesai. Nah, karena burst time-nya cuma 2, maka D2 akan selesai di detik ke-5 dan D2 akan selesai, prosesnya akan selesai. Nah, lanjut, yang selanjutnya akan dieksekusi adalah program D3. Kemudian lalu D3 masuk ke CPU dan D3 dihapus um, Q. Nah, di sini D3 memiliki wait. Nah, di sini tadi D1 itu telah berjalan selama 3 detik. Jadi, sisa burst time dari D1 itu kita kurangi sebesar 3. Nah, burst time dari D1 sisa 2. Nah, di D3 ini D3 tetap akan berjalan selama 3 detik karena burst time-nya lebih dari 3 atau kecepatan lebih dari 3, maka D3 akan lanjut selama 3 detik, yaitu D3 akan selesai di 8. Nah, kemudian selama kurun waktu dari 5 detik sampai ke 8 detik, algoritma melihat lagi apakah ada yang masuk. Nah, pada detik ke-6, D5 masuk ke Q dari CPU. Dan kemudian karena tidak ada lagi yang masuk dan D3 lanjut, maka D3 turun karena D3 telah selesai selama 3 detik, maka D4 akan naik ke D4 akan naik ke CPU karena program dieksekusi setelah D3 adalah D4. Nah, di sini D4 kita coret. Tapi kemudian karena D3 karena D3 masih memiliki sisa burst time setelah D3 jalankan selama 3 detik, maka burst time D3 sisa 1. Nah, kemudian di sini program D5 masuk ke CPU dan kemudian D3 keluar, D3 masuk lagi ke CPU. D3 masuk lagi ke Q dan program D4 akan dijalankan. Program D4 akan dijalankan selama 2 detik saja karena burst time dari D4 hanya 2 detik dan D4 akan selesai di detik ke-10. Kemudian D4 telah selesai, burst time-nya habis. Nah, kemudian waktu penyelesaiannya habis. Kemudian yang selanjutnya akan dieksekusi adalah D1 terlebih dahulu karena D1 masuk ke Q sebelum D5. Nah, di sini D1 hanya tersisa tinggal 2 detik. D1 akan masuk ke CPU, diproses selama 2 detik. Jadi D1 akan selesai pada detik ke-12. Nah, yang selanjutnya akan dieksekusi adalah D5. D5 masih D5 masih berada di queue paling depan, jadi D5 akan diakses terlebih dahulu, dieksekusi. Jadi D5 akan masuk ke CPU dan dijalankan selama 3 detik. Nah, setelah dijalankan 3 detik, burst time yang tersisa dari D5 itu adalah 6. D5 telah dijalankan, dan D3 kemudian akan masuk ke CPU untuk diproses. Nah, di sini D3 telah hilang, dan D5 masuk lagi ke queue pada CPU. Karena D3 hanya tinggal sisa 1, maka ini D5 setelah 3 detik, maka D5 akan selesai di detik ke-15. Dan kemudian D3 akan selesai pada detik ke-16 karena D3 hanya memiliki sisa 1 burst time saja. Dan kemudian karena sisa D5 dan tidak ada lagi program yang masuk, maka D5 akan dijalankan hingga selesai, tapi tetap dalam kurun waktu 3 detik, 3 detik. Jadi setelah D3 selesai, D5 akan masuk lagi ke CPU dan akan selesai pada detik ke-19. Dan kemudian karena telah dijalankan lagi selama 3 detik, maka burst time dari D5 itu dikurang lagi 3, sisa 3 detik. Nah,
Di sini kemudian D5 hilang dan masuk lagi ke Q, dan D5 dijalankan lagi, dan D5 akan selesai di waktu ke-22. Karena setelah 3 detik, jadi berstam dari D5 habis. Nah, sampai situ gancap dari round robin. Semua program telah selesai. Nah, untuk menghitung turnaround time-nya, kita dapat menghitung turnaround time-nya dengan cara waktu selesai, ketika program selesai dikurang dengan arrival time-nya. Nah, di sini D1 selesai pada detik ke-12. Ini 12 dengan arrival time-nya 0, maka turnaround time dari D1 adalah 12. Kemudian D2 selesai pada detik ke-5 dan datang pada detik ke-1, maka turnaround time-nya adalah 4. Kemudian D3 selesai di detik ke-16. Tapi datang di CPU pada detik kedua. Jadi turnaround time-nya adalah 14. Untuk D4 selesai pada detik ke-10 dan datang di CPU pada detik ketiga. Jadi turnaround time-nya adalah 7. Di D5 selesai pada detik kedua dan datang di CPU pada detik ke-6. Jadi turnaround time-nya adalah 16. Seperti biasa untuk menghitung average turnaround time atau rata-rata turnaround time, kita tambahkan semua turnaround time di sini dan dibagi dengan jumlah prosesnya. Jadi ini ada 12 tambah 4 tambah 14 tambah 7 tambah 16 dibagi 5. Nah, kemudian untuk menghitung respon time ya, cara menghitungnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu waktu pertama kali program dieksekusi dikurang dengan waktu arrival time dari program dari programnya. Di sini D1 dijalankan pada detik ke-0 dan muncul di CPU pada detik ke-0. Respon time dari D1 itu adalah 0. Terus kemudian D2 pertama kali dijalankan pada detik ketiga, tapi muncul di CPU pada detik pertama, maka arrival time dari D2 itu adalah 2. D3 dijalankan pada detik kelima dan muncul di CPU pada detik kedua, jadi respon time-nya adalah 3. D4 dijalankan di detik 8 dan muncul pada detik ketiga, jadi respon time-nya adalah 5. Kemudian D5 muncul pada detik ke-12 dan kemudian kemudian muncul di CPU pada detik ke-6. Jadi respon time dari D5 itu adalah 6. Jadi kita gabungkan lagi, kita jumlahkan seluruh respon time-nya. Itu ada 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 6 bagi 5,2. Nah, di sini saya akan membandingkan hasil dari keempat algoritma ini, algoritma mana yang terbaik meminimalkan turnaround time, dan algoritma mana terbaik untuk sistem interaktif, dan dijelaskan berdasarkan respon time. Nah, dapat dilihat di sini bahwa algoritma dengan turnaround time terbaik itu adalah STCF dengan total 8,2 second, rata-rata 8,2 second. Dan kemudian untuk algoritma mana yang lebih baik untuk sistem interaktif, nah, maka di sini dapat dilihat bahwa algoritma STCF lebih baik untuk sistem interaktif karena respon time dari STCF ini lebih singkat daripada round robin. Kenapa? Karena ketika STCF ini kita menggunakan algoritma STCF, maka dia akan selalu menjalankan menjalankan proses dengan waktu penyelesaian terpendek, sehingga respon time yang dimiliki dari STCF ini sangat kecil sekali, jadi sangat cocok untuk sistem interaktif. Nah,
Selanjutnya, untuk MLFQ sederhana dengan 3 level antrian, saya telah menentukan beberapa aturan prioritas dan kuantum tiap level dan aturan prioritas bus. Nah, aturan yang saya pakai itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama, CPU akan memproses berdasarkan prioritas, berdasarkan skala prioritas, yang mana antrian Q1 akan dijalankan terlebih dahulu daripada antrian Q2 dan Q3. Yang kedua, jika ada program baru yang muncul, maka akan langsung masuk ke antrian Q1. Nah, hal ini akan membuat program baru itu lebih cepat untuk diproses di CPU, tanpa harus menunggu berlama-lama dahulu, menunggu program lain selesai gitu. Nah, yang ketiga, jika program antrian dijalankan, program di antrian akan dijalankan berdasarkan siapa yang cepat masuk ke antrian. Misal D1 masuk terlebih dahulu daripada D3, maka D1 akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang nomor 4, jika waktu di antrian telah habis, maka program akan tapi jika program masih memiliki burst time tersisa, maka program akan turun ke antrian berikutnya. Jika waktu di Q1 telah habis, maka dia akan tapi burst time masih tersisa, maka dia akan turun ke antrian berikutnya. Nah, setelah 20 detik, maka semua program yang tersisa akan naik ke Q1. Nah, hal ini agar program yang telah turun ke Q3 masih dapat terproses gitu. Karena jika ada program baru yang terus muncul dan program di Q2 dan Q3 tidak naik, maka program di Q2 dan Q3 akan terdelay dan tidak terproses gitu. Jadi peraturan-peraturan ini sangat penting untuk mengurangi, untuk menghilangkan, untuk mencegah starvation pada CPU. Nah, langsung kita contohkan saja. Nah, misal pada detik 0 pertama D1 muncul, maka D1 muncul pertama kali di program itu D1. Nah, karena di antrian masih hanya ada D1 saja, maka D1 akan muncul di CPU dan pada detik 0. Karena di Q1, D1 di Q1 hanya memiliki waktu time quantum sebesar 3, memiliki waktu sebesar 3 detik, maka D1 hanya akan dijalankan selama 3 detik, dan kemudian selama 3 detik tersebut, D2 muncul pada detik pertama, dan pada detik kedua, D3 muncul juga, dan kemudian pada detik ketiga, D4 muncul di antrian. Nah, karena D1 telah selesai, waktu di antrian Q1-nya telah habis, maka D1 akan turun menuju ke antrian kedua di Q2. Ini Q2. Nah, kemudian karena yang pertama kali muncul di antrian adalah D2, maka D2 akan dijalankan setelah D1. Nah, karena burst time dari D2 itu hanya 2, maka D2 akan dijalankan selama 2 detik saja dan selesai di detik kelima. Karena D2 burst time habis, maka D2 telah habis dan tidak turun ke Q2. Terus karena Q3 muncul pas arrival time kedua, maka D3 akan dijalankan setelah D2. Karena D3 memiliki burst time lebih besar daripada waktu yang diberikan, maka D3 akan berjalan selama 8 detik, dan ketika setelah 8 detik waktu habis, maka D3 akan turun antrian. Nah, ketika D3 sedang terproses, masuk sebuah proses baru yaitu D5 pada detik ke-6. Maka D5 akan dimasukkan ke Q1 dan D3 akan turun ke Q2 karena prosesnya telah selesai. Yang diberikan di Q1 telah habis. Selanjutnya, Q4 datang lebih dahulu daripada D4 datang lebih dahulu daripada D5, D4 akan dijalankan di CPU. Karena burst time-nya cuma 2, jadi D4 tetap hanya akan berlangsung selama 2 detik dan selesai pada detik ke-10. Dan D4 habis, jadi D4 tidak turun ke antrian selanjutnya. Karena di antrian Q1 masih ada D5, maka D5 tetap akan dijalankan terlebih dahulu daripada D1 dan D3. Maka D5 akan dijalankan di setelah D4. Karena burst time D5 lebih besar daripada waktu yang diberikan di Q1, maka D5 akan berjalan selama 3, terproses selama 3 detik.
D5 akan terproses selama 3 detik, selesai di detik ke-13. Jadi D5 akan turun ke antrian prioritas selanjutnya, itu Q2. Nah, di sini karena D1 telah terpakai sebesar 3, maka burst time yang tersisa adalah 2. Begitu juga dengan D3, karena telah terpakai 3, burst time tersisa hanya tersisa 1. Di D5, burst time yang tersisa itu masih tersisa 6. Nah, kita lanjut, karena di antrian Q1 telah habis, maka program akan menjalankan yang ada di antrian Q2. Yaitu di sini ada D1 yang masuk ke antrian Q2 terlebih dahulu. Jadi D1 akan terlebih dahulu dijalankan. Selama berapa? Karena hanya waktu burst time tersisanya 2 detik, maka D1 hanya akan dijalankan selama 2 detik. Jadi D1 akan selesai di detik ke-15. Dan D1 habis, jadi D1 tidak akan turun ke antrian Q3. Nah, jika karena D1 telah selesai, yang masuk antrian di Q2 adalah D3 terlebih dahulu, maka D3 akan diproses di CPU. Karena D3 hanya memiliki sisa 1, maka hanya akan dijalankan selama 1 detik, yaitu dan selesai di detik ke-16. D3 habis dan tidak turun ke antrian ketiga, maka D5 akan dijalankan selanjutnya. Nah, D5 akan dijalankan selama 5 detik. Karena di Q2 waktu yang diberikan adalah 5 detik. Tapi karena burst time D5 adalah masih sisa 6, jadi setelah Q2, D5 akan turun ke antrian Q3 dan berjalan selama 5 detik, yaitu sebesar karena di sini ada aturan burst, setelah 20 detik maka semua program yang tersisa akan naik ke Q1. Maka D5 di sini hanya akan berjalan selama 4 detik saja, tapi dan tidak turun ke antrian D3, dan program D5 akan kembali ke Q1. Maka D5 akan dijalankan di Q1 karena D5 masih memiliki sisa 2 lagi, karena telah dijalankan sebanyak 4 detik di Q2, jadi D5 akan naik. Nah, aturan burst ini dibuat supaya misal antrian D5 turun ke Q3, tapi pada detik ke-17 ada sebuah program lagi yang masuk. Maka karena program itu ada program yang bernama D6 masuk pada antrian pada detik ke-17, maka D6 akan masuk ke Q1. Sedangkan D5 akan tetap di Q2. Nah, jika ada program lagi yang muncul, yaitu D7 pada ke detik ke-18, maka program D7 akan tetap masuk ke Q1. Nah, sedangkan jika program terus bermunculan sehingga Q1 tidak habis-habis, maka nanti program D5 ini tidak akan berjalan-jalan, tidak akan terus jalan, dan program-program yang turun ke antrian bawahnya juga tidak akan jalan, sehingga akan terjadi starvation gitu, di mana CPU itu ada program di CPU yang tidak berjalan gitu, hanya nge-stuck di situ-situ saja. Nah, jadi peraturan ini dibuat agar tidak terjadinya starvation dan setiap program bisa berjalan secara terus-menerus gitu. Nah, keuntungan dari MLFQ ini adalah setiap program baru dia akan berjalan, diprioritaskan terlebih dahulu untuk berjalan, sehingga program baru ini juga tidak akan terdelay seperti misal pada Vivo gitu. Ini Vivo kan dia memproses Q1 dulu, baru Q2, baru D3, baru D4. Nah, misal pada D1 terus muncul D2, D3, D4 sampai D6, maka dia akan nge-stuck dulu dan nunggu hingga program di D1 selesai. Sekian, mungkin segitu saja dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.